Selamat pagi menjelang siang semua. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu untuk semua orang, semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, sebentar. Kok tiba-tiba gelap ya? Lihat dulu. Kembali lagi bersama kami dengan saya Putu Evi dan bersama Beli Bule di sini. Wayang Pohon Semara, Pohon Het. Ya, kita kembali ngobrol bareng Beli Bule. Sekarang hari ini kita lakukan jam 11 untuk menyesuaikan tentunya dengan tamu kita yang akan hadir menemani kita ngobrol bareng pada pagi menjelang siang hari ini. Yang lain mungkin pada masak ya. Jam masak. Jam masak, siap-siap maksudnya. Mungkin baru selesai, mungkin sambil nunggu juga ya. Kami menunggu siapa namanya, menunggu tamu kita ya, yang akan ikut ngobrol bareng sama kita. Oke, sambil nunggu ya, mungkin saya bisa sambil menjelaskan siapa sih sebenarnya. Em, kok mungkin nggak kedengeran karena nggak pakai ini. Headset time. Apaan sih nih? Where's your headset? Oh, You should sebentar. get your headset. Halo semua. Halo, selamat bergabung. Ada Gustiana, ada Ibu Juru sudah di sini, Nabi Suari, ada John. Selamat bergabung. Halo, maaf kami ini lupa masang ini. Diambil sama anu. Halo, Pak Gusti ada. Ajiknya sudah hadir. Jadi sebelum kita mulai dan invite tamu kita, saya jadi grogi gini gara-gara Udah headset sudah. ya sudah headset Diambil sudah sama anak. on. Oke, kita mulai ya perkenalan. Mungkin tadi nggak dengerin saya. Saya dengan Putu Evi dan ini ada Beli Bule, Wayang Pohon Semara, Pohon Het. Om Kembali Swastiastu. lagi Salam-salam. di ngobrol bareng Beli Bule. Kita ada kawan seniman yang akan menemani kita ngobrol pada pagi hari ini. Kita khusus ya nyari waktunya biar menyesuaikan dengan pembicara kita biasanya ya. Jadi ini waktu yang bagus juga ya, mungkin sambil kawan-kawan nyiapin makan siang atau sambil duduk-duduk makan siang, silakan ikut nongkrong aja dengerin apa sih obrol-obrolan kita ini. Jadi kita akan ditemani oleh seorang dalang, seniman serba bisa yang lahir di Bedulu benar ya. Dulu Gianyar. Beliau bernama I Gusti Putu Sudarta. Ya, beliau ini sudah memulai karir berseninya sejak usia sangat sekali muda ya, umur 6 tahun. Nah, beliau dikelilingi tentunya oleh seorang keluarga seniman. Beliau selain aktif untuk berkesenian di tempat beliau juga adalah seorang dosen jurusan pedalangan di ISI Denpasar. Beliau ini memperoleh PhD-nya di Institut Seni Nasional di Solo. Ya, beliau ini sangat sekali aktif ya menciptakan musik eksperimentalis ya. Itu sudah berkeliling secara nasional dan juga internasional, memperkenalkan dan mengajar juga kesenian selain musik instrumen eksperimentalnya, juga kesenian tradisi. Halo, Jadi selamat bergabung akar ya. musik tradisi beliau itu sangat kuat Sangat ya. kuat. Nah, Sangat kami sebagai seniman muda, di antaranya antara muda dan tua, kami sangat sekali mengagumi beliau, mengagumi bagaimana kesenian tradisi yang beliau miliki ini sangat sekali kuat akarnya, sehingga sangat sekali mempengaruhi juga karya-karya beliau. Nah, kita akan membicarakan lebih banyak soal ini ya. Kita mungkin bisa tanya-tanya juga, kawan-kawan juga bisa tanya, kita bisa ngobrol bareng, tanya beliau biar lebih banyak kita bisa mendapat inspirasinya, dan beliau bisa berbagi kiat-kiat untuk semua ini, bagaimana awal mula perjalanan beliau. Kita langsung aja ya, kita invite Selamat Halo, pagi
pagi Selamat menjelang pagi. siang. Tum Om Pagi. Swastiastu, Swastiastu. Haji. Beli Rahayu, Gusti. rahayu. Ya, Rahayu, bagaimana kabar? Semoga dalam Becik, becik keadaan niki. sehat. Ya, Nggih, Nggih, berdua. Ting semoga nggih. pondok, Nggih, pondok yang asri sekali, seperti menyepi nggih Rike. nggih, kan ya asri liar sebenarnya pondok niki. Tidak tertata, tak sempat Dibuat, menatanya. tapi mungkin itu yang menjadikan tempat ini nggih untuk apa namanya mencari inspirasi inspirasinya, pasti dari alam. dekat Nggih, dengan alam. Di tengah cari kita semoga. beli. Mencari. Nggih, ngacari. Oke, mungkin terima kasih Niki sebelumnya sudah menemani kita ngobrol. Niki ngobrol-ngobrol santai manten karena Nggih, tiap Sabtu rasanya senang sekali kalau tiap Sabtu ada aja kawan-kawan seniman yang menginspirasi yang bisa kita ajak ngobrol-ngobrol bareng. Juga saya rasa kawan-kawan juga akan senang menikmatinya, menikmati IGTV-nya secara live atau juga secara langsung apa namanya saat menonton IG live-nya apa namanya IGTV-nya nanti. Mungkin bisa Pak Gusti Kenten Dumun mau menyapa mungkin kawan-kawan yang sudah hadir di sini biar merasa Udah banyak sekali sudah di absen dulu. masuk nggih. masuk pintunya. banyak Udah masuk sekali kelas. banyak sekali sudah yang sudah menghadiri. Mungkin ada kawan-kawan dari luar. Dia di sini udah ada Wiwik Andriani Atmanggala. Halo, selamat bergabung. Ini Kamandanu seorang penari kayaknya ya. Iya, dia yang penari di Peliatan, penari condong itu. Wanda Listiani, Faidel, selamat bergabung. Mbak Unda, Gustia. Ada Gung Swela. Oh Resiro. iya, ternyata ikut bergabung nih kalau Beh, gong aji sabun niki. Gong Nggih. Aji nggih. Nabis Nggih. lagi Ibu Jero pastinya nonton. Gustiniang Warni, selamat bergabung Niki. Suksema sudah bergabung, saya akan memulai obrol-obrolannya. Mungkin Pon mau bertanya-tanya dulu mungkin tentang apa gitu mungkin. Ya, kita sebenarnya Li Gusti terus terang saya sama Evi cukup bingung mau angkat tema apa dengan Li Gusti karena Li Gusti kan seniman serba bisa. Jadi kita bisa ngomongin macam-macam, Macam-macam gender, sebenarnya. kendang, musik Bali, musik Jawa, banyak sekali, kidul, tarian, vokal, pedalangan, tari. Jadi sampai bingung gitu. Apakah muat Pelegongan. di waktu 1 jam ini kita ngobrolin semua kita hal? perlu ada banyak obrolan gitu ya sama Li Mungkin Gusti. kita Jadi bisa mulai dari bagaimana awal mulanya ya. ya makanya kita angkat tema suara filsafah, suara di mata Li Gusti. Itu menarik sekali karena seperti bukan Li Gusti tahu dan juga beberapa kawan yang pemirsa di antara pemirsa ya tahu saya suka sekali meneliti laras Bali dan sampai buat instrumen sederhana dari besi dan melaras gamelan Bali. Tertarik sekali saya sama laras Bali dan juga Jawa, Lombok dan sebagainya. Tapi dalam diri saya sendiri belum bisa menemukan seperti Li Gusti. Kemarin saya dengar di live-nya yang diadakan di ISI itu Li Gusti sempat menjelaskan, tapi kan tidak banyak dapat waktu untuk menjelaskan lebih dalam. Jadi kita ingin lebih banyak eksplorasi arah itu, tentang itu. Jadi mungkin Li Gusti bisa menjelaskan secara lebih detail sedikit dari mana dapat inspirasi untuk menciptakan suasana baru melalui musik eksperimentalnya Li Gusti sendiri begitu. Karena tidak semua juga orang hadir kemarin. Oh nggih. Terima kasih Mbah Suksemo bisa niki atas undangannya untuk ikut live ring Instagram dan rahayu untuk para pemirsa yang sampun ngemiletin yang sudah hadir juga di sini. Karena waktunya terbatas, saya akan langsung aja. Sebenarnya apa yang
eh, saya lakukan dalam berkesenian, terutama untuk berkarya tentang vokal musik ya, vokal melodi, itu sebenarnya banyak sekali eh, berasal dari pengalaman dari masa kecil ya. Bagaimana sebenarnya saya tersentuh oleh suara, vokal terutama gitu. Nah, itu ada mungkin saya ceritakan sedikit, ada pengalaman yang menarik sekali waktu saya kecil, suka menonton wayang. Sebenarnya gamelan apapun senang, tapi pas kejadian ini ketika saya nonton wayang suatu malam di pura. Nah, pada waktu itu pas adegan setelah petangkilan pangkat itu ada gending pangkat kan gitu, beli pon kan tahu. Halangnya nanak Yeah. nanak pangkat itu sangat luar biasa bagusnya, indah dan bagus sekali. Dan waktu itu saya merasa seperti waktu kecil saya tidak tahu pengalaman ini apa sih gitu. Waktu kecil tidak tahu, cuma saya merasakan waktu itu seperti badan membesar, seperti penuh, seperti meruang, seperti gimana ya, seperti membesar, tapi saya masih kontrol, masih melihat wayang itu gitu. Tapi ada perasaan ringan, membesar, seperti meruang, memenuhi pura itu. Nah, sampai saya pulang setelah nonton wayang itu, seperti ada energi, seperti merasa ekstis ya, tidak bisa tidur, dan cuma tidur sebentar aja. Keburu pagi lalu datang harus ke sekolah, sangat saya tidak tahu gimana perasaan happy dan gembira saat itu, apa yang menyebabkan saya kurang tahu. Sampai ke sekolah bergairah, pulang, makan, habis itu nuduk sang untuk membantu orang tua cari kayu bakar ya. Nah, perasaan ini itu lebih dari 3 hari saya alami gitu. Nah, setelah saya besar lalu membaca referensi macam-macam, lalu karena bapak saya juga penekun yoga, seorang sastra, pemangku, juga seniman pembaca sastra, dan seorang dukun usada. Dan bacaan beliau itu banyak tentang yoga. Saya cukup heran juga keadaan beliau yang sangat tradisional sekali, tapi buku-buku referensinya itu banyak buku-buku yang bagi saya sekarang mikir itu luar biasa karena ada teosofi di sana, ada dharmapada, pokoknya yang apa namanya lintas agama ada semua, termasuk yoga. Nah, di sana lalu saya ketemu bahwa suara itu merupakan juga yantra ya, atau sarana untuk orang menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, kerennya kalau dalam istilah yoga disebut nada yoga atau suara yoga atau mantra yoga. Semuanya mempergunakan suara. Gitu. Nah, disinilah saya tertarik karena memang ini yang saya tekuni. Pernah pengalaman kecil saya diajak ke pura malam-malam melantunkan kidung. Pas waktu itu saya baru mulai belajar nemang gitu. Malam-malam diajak ke pura dalam bawa lampu oleh bapak saya, dan yang dibaca waktu itu bukan ke kidung ke kawin saja. Ada satu buku, ternyata ini mistik Jawa yang punya, karangan Mangkunegoro IV, namanya Wedatama. Ini sangat supistik, sangat supi sekali. Nah, bagaimana bapak saya bisa mengetahui isi kitab ini, padahal beliau sangat tradisional. Dan beliau bilang sama saya, kamu baca saja, lantunkan saja. Tidak usah mengerti dulu isinya. Baca aja, baca gening. Baca gendengan ide pengayah di pura, dan itu malam, sepi sekali. Masih sekitar tahun 70-an. Nah, itu memekas terus di saya, apakah ini bentuk daripada bapak saya melakukan persembahan lewat kidung, lewat suara gitu. Nah, itu latar belakangnya, sehingga dari sanalah saya cross langsung ketika saya ujian, saya coba formulasikan ini. Makanya konsep dasarnya adalah sederhana sekali, suara, aksara, dan iswara. Suara itu adalah katakanlah suara asal, spiritual, sumber kehidupan prana. Ketika dia mewujud, nah ini menjadi suara ya, dari nada itu menjadi suara, menjadi aksara. Nah perwujud ini menjadi aksara. Kalau dalam benak saya aksara itu bisa diterjemahkan dalam apa saja. Dalam konteks kebalian kita bisa Banten. Banten itu adalah perwujudan aksara dan sekaligus perwujudan suara. Nah, itu sehingga suara, aksara, iswara.
Jadi aksara itu adalah yandro, yandronya bisa bentuk Banten, berbagai keindahan Banten, semua cabang seni ada di sana, segala bentuk seni pertunjukan ini adalah yandra untuk menuju iswara Tuhan. Nah itu sederhananya pikirannya seperti itu, konsep pemikiran saya. Kenten nuwun beli pon untuk pengantarnya, Sangat pemabahnya. sekali menarik ya. Aduh, pasti sangat sekali penuh inspirasi ya kita ditemani oleh atau dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat sekali suka membaca, apalagi membaca yang Syukur di luar sekali. dari tradisinya ya. Ya itu Nggih, membuat nggih, nggih. makin cara pemikiran kita lebih luas. Betul. Dan banyak sekali yang bisa kita eksplorasi, membuat kita menyadari betapa kayanya kita akan tradisi dan ilmu pengetahuan tradisi seperti ini. Dan memang terbukti itu ada beberapa komposer Bali yang muncul di kepala saya seperti Guru Lotring, Guru Gusti Gomgrio dan sebagainya. Mereka juga punya latar belakang sastra yang kuat, paling tidak sering sekali membaca lontar dan sebagainya ya, sastra ya. Seperti itu. Apa namanya, ini memang luar biasa ini, karena ini pengalaman dari umur berapa nih kok, Gusti, umur 6 tahun? 6 tahunnya mulai belajar gender, dan sudah mulai ngener wayang lemah. Dan waktu zaman itu kan sangat dianggap oleh orang sangat spesial, karena satu, kita tidak gampang waktu itu belajar. Tidak gampangnya begini, cari guru susah, dan cari gender juga susah. Bapak saya sampai minjem waktu itu ke Grio di Wanayu, supaya anaknya bisa, dan orang-orang di sekitarnya sebenarnya, yang pertama belajar sebenarnya orang-orang di sekitarnya, itu disupport oleh bapak saya, disediakan sarana walaupun minjem, lalu disediakan kopi, lengkap, pokoknya penganan sampai malam, siapa yang mau belajar, monggo. Nah, karena lambat laun orang berkurang terus belajar, mungkin karena susah ya belajar gender saat itu, nah tinggal saya aja. Lalu guru saya bilang, Gusti gen pun belajar sareng niki ngender. Nah, akhirnya saya coba aja pegang panggul, ternyata wah, asik juga. Dan saya senang memang gitu. Nah, gitu sejarahnya, Pak. Kopinya sampun dingin, kari wenten beli Gusti Dika. Penyuka kopi dingin ya. Apa namanya? Ya, berarti ajiknya beli Gusti bukan pemain gender gitu. Ajit ya, dan cuma beliau waktu berdirinya Legong pernah ikut jadi penabuh kantilan habis niko, karena beliaunya menekuni sastra, sehingga dari Siko Keca tidak begitu aktif lagi. Ragana bilang Bapo mereren ya, karena supaya fokus di sini, karena beliau mempersiapkan diri untuk memang menjadi dukun usado, seorang sastrawan dan juga pemangku. Nah, ini yang tapi kecintaannya kepada kesenian itu luar biasa. Sehingga beliau, saya banyak tahu cerita tentang masa lalu tahun 30-an dari beliau. Siapa tokoh-tokoh tabu yang terkenal saat itu, misalnya Pekak Lotring sempat berkunjung ke Bedulu. Misalnya kalau juru kendang yang hebat, kalau di Pelihatan ada Pak Lebah, kalau di Bedulu ada seorang tokoh juga lingsir, kok saya lupa namanya. Nah, beliau pintar sekali menjelaskan, yen kerintingan kenang. Nah, nih di Pelihatan nih Bapak Lotring. Nah, dini ada Nanggudit. Nah, Nanggudit nih ke yang terkenal di dulu. Juru kendang hebat sekali nih ke untuk Legongan. Nah, cerita-cerita yang ini sebenarnya sangat berharga sekali, termasuk kepenarian. Nah, saya tidak tahu eranya itu, tapi tahu akrab sekali dengan Kak Sudano dari Batu Bulan, dari Tegal Tamu, lalu Bapak Made Jagung. Generasi sekarang tidak tahu sampai rumus-rumus berkeseniannya. Bapak saya tahu karena memang bersentuhan, berinteraksi dengan beliau-beliau, walaupun beliau ayah saya tidak menekuni dunia seni pertunjukan, tapi katanya dipaksa diajar oleh Pak Sudano. Gusti, karena saya tahu Gusti tidak belajar tari, tapi saya akan kasih rumusnya. Nah, rumusnya ini dikasih oleh bapak saya ke saya. Ini rumus menari orang zaman dulu, kendangnya gini, kendangnya begini, gitu. Banyak yang saya tidak nangkep sebelumnya, apa maksudnya bapak saya. Tapi ketika saya belajar kendang, ini yang dimaksud rumusnya oleh ayah saya, gitu. Sehingga ketemu akhirnya, dan makanya cerita itu sangat berharga ya, ketika saya diceritakan bagaimana kehidupan orang belajar berkesenian zaman kuno itu tahun 30-an begitu. Sepertinya ajiknya memang
pengamat yang sangat ini ya, yang sangat cerdas gitu, sehingga Nggih, bisa nggih, nggih. mencatat sendiri amat-amat Ya, apa yang telah diamati lalu nggih. menceritakannya gitu. Ini memang kayaknya memang ada hubungannya dengan kemampuan suka membaca gitu. Nggih, Jadi nggih, sangat menarik nggih. ya. Mm-mm. Apa tadi Bang Dulu? Ya, idenya saya dengar dulu cerita dari Pak Swaica ya, Pak Swaica Ya, Kayomas, nggih. guru gender besar, bahwa kalau kita ada di hadapan seniman hebat zaman dahulu itu, orang tidak berani melihat tangannya atau melihat seperti yang Selalu nunduk hanya gitu mendengar ya. gitu. Jadi hanya Nggih. mendengar dan tidak ada yang berani berguru. Jadi Ya, terutama seperti guru Lotring, tidak ada yang belajar privat sama beliau. nggih, Sejauh saya tahu, nggih, nggih. beliau juga tidak punya anak laki-laki ya. Tapi jadi karena mereka dianggap seperti maha guru dalam arti seperti mereka memang gimana ya, keterampilannya, kebisaan itu luar biasa. Jadi Ya, kita hanya bisa meniru, tapi kalau belajar langsung Kecuali tidak ada yang beliaunya berani sendiri yang seperti itu. menunjuk gitu nggih, maksudnya. nggih. Apa namanya, kita kembali lagi ke itu yang Beli Gusti bilang tadi, masalah suara dari Tuhan, dan ada yang juga orang spiritual bilang dari alam semesta. Ya, Itu menarik sekali karena selama, kalau tidak salah ya, karena saya tidak di dunia sains, tapi saya sering baca tentang sains dan juga mengikuti nggih. beberapa forum online tentang ilmu fisika. Itu ilmu fisika kan sangat terkait dengan musik, dan Nggih, apalagi dalam gamelan kita banyak sekali vibrasi, gamelan Bali terutama dan gamelan Lombok nggih. banyak vibrasi. Apa namanya, dan pasti Beli Gusti pernah dengar tentang string theory. Saya tidak tahu bahasa Indonesia string theory apa, teori tali. Teori tali. Ya, yang merupakan apa namanya, energi yang terkecil yang ditemukan dalam alam semesta. Itu masih sebatas teori sih, tapi dia Ya, lebih kecil dari atom, lebih kecil dari quark, jadi sangat kecil. Dan yang menarik, dia apa namanya, perilaku energi itu atau pecahan dari energi atau gimana ya dijelaskan, itu mirip sekali dengan apa namanya, tali gelombang suara gelombang suara. Ya, ya, yang gelombang suara, atau seperti kawat senar di instrumen ya, seperti di piano kita. Itu sebenarnya kan alat musik, bukan alat musik perkusif, tapi sebenarnya dia kan ada kawatnya itu. Ada string Yeah. di dalamnya yang Ya, terpukul. menghasilkan suara Yeah. sebenarnya vibrasi itu. Dan Getar. saya Yeah. sangat tertarik dengan itu. Dan saya sebenarnya dari kecil tidak punya pengalaman seperti Beli Gusti, karena saya lahir di negara yang sangat sunyi. Selandia Baru. Beli Gusti Yeah, pernah ke yeah, Selandia yeah. Baru? Wah, Pernah belum ke Selandia sempat Baru? Ya, cuma di sampai Australia aja. itu memang Australia juga sangat sunyi, tapi New Zealand itu beda sunyinya karena banyak Yeah. sekali alam, yang banyak hutan, dan Yeah. bukan rimba tapi hutan, dan itu sepi sekali, memang sepi sekali. Keluarga kita yang kita ajak ke sana untuk pentas launding dan sebagainya, itu langsung komentar, ini kita padahal di kota itu sepi sekali, di pinggiran kota sepi sekali. Oke. Jadi kita hanya dengar suara binatang, Suara alam, angin. Yeah. Jadi dari sananya saya jarang dengar musik di alam. Seperti orang Bali kan beruntung sekali dengar Lahir beraneka macam. Ya. Di dalam alamnya, tidak hanya dari binatang. Kan di sini kan Yeah. lebih banyak binatang daripada di New Zealand. Di Indonesia itu kan biodiversity-nya tinggi sekali. Yeah. Kemudian kita beruntung sekali, kesenian Bali itu sangat kaya. Jadi seperti Beli Gusti bilang, di pura dengar suara vokal, terus apalagi pementasan wayang, itu luar biasa. Itu kita dari dalam kandungan sudah mendengar orang Yeah. menghitung, Yeah. suara macam-macam kita dengar. Yeah. mungkin kira-kira dari yoga itu ada suara, memang hasil dari string theory itu baru sebatas teori, tapi itu menarik. Yeah. Kalau saya pikir itu. Ya, saya Kembali kira lagi ke- seperti itu. Nggih.
Ya, lanjut. Lanjut mantan, jurusan mungkin ada Oh, nge. yang mau Tambahan. disampaikan. Ya. Ya, saya kira teori itu berkaitan sekali, saya kira. Jangan-jangan itu sama prinsipnya dengan yoga ya, ketika ini saya setelah pengalaman ini saya baca lagi literatur yang ada di Bali, lalu yang karena di Bali juga ada, tapi dalam tataran tatwa ya, tutur yang berkaitan dengan spiritual, gitu. Itu banyak sebenarnya hubungan suara, lalu ada silabel ya, sekret silabel, misalnya suara bijo aksara itu, katakanlah itu aksaranya merupakan perwujudan daripada suara itu. Nah, kalau baca literatur India seperti misalnya Nata Sastra atau Sanggita Ratnakara yang membahas memang tentang suara ini, nah di sana jelas sekali bagaimana dari suara asal itu, katakanlah dari nada Brahma itu lalu mewujud dalam diri manusia, kalau dianggap sebagai proses penciptaan itulah, itu sebenarnya suara, vibrasi, getar itu yang menciptakan alam semesta termasuk manusia. Nah, kembali ke dalam suara ini, ketika dari suara asal itu manusia ini, tubuhnya ini adalah merupakan pelawah, resonator ya. Nah, ini yang menangkap suara semesta itu. Nah, ini sehingga yang menghidupi manusia, yang memberikan kehidupan gitu. Sehingga dalam prosesnya, dalam yoga itu memang dari getaran menuju maha getaran yang maha tinggi gitu. Dari suara menuju iswara, ini kembali lagi seperti itu gitu. Nah, dalam konteks musik kan kalau di India memang dijabarkan, saya tidak akan jelaskan ini di sini panjang lebar, intinya saja, artinya mereka menganggapnya seperti itu, sehingga musik itu yang mereka anggap sebagai musik yang paling katakanlah murni adalah memang yang berasal dari vokal, dari suara, karena mereka menganggap suara itu bersentuhan langsung dengan prana, karena diproduksi dengan prana ya, dengan napas. Ketika kita bersuara, otomatis napas itu menyentuh. Nah, kalau kita pakai alat musik, kita harus menyentuh alat musik dulu. Nah, dari badan kita menyentuh alat musik, musik itu menyatu dengan kita, alat musiknya. Nah, baru kita menyatu lagi dengan prananya itu. Sehingga sebagai seorang penyanyi, katakanlah yang pakai suara sebagai dasar tubuh dan suara sebagai instrumennya itu, sanggita bilangnya kalau dalam konteks Sanskritnya itu, memang sangat menjaga sekali keadaan emosi dan lain sebagainya, karena ketika kita, pengalaman saya sendiri juga ternyata benar apa yang dikatakan dalam literatur itu, ketika kita mau sebagai penyanyi misalnya emosi sedang marah sedang apa, tidak akan bisa muncul nyanyian yang bagus ya, yang dasarnya adalah cinta kasih. Nah kan gitu, mereka ke sana hubungannya suara itu ke cinta kasih. Inilah baterainya gitu. Baterai yang memberikan power kepada nyanyian itu adalah ini, love, compassion, peace. Nah kan gitu ya hubungannya. Sehingga orang yang mendengar suara itu memang betul-betul tersentuh, akan bawa kepada suasana kedamaian. Nah, bagaimana memformulasikan energi ini, kalau di India kan sudah diformulasikan dalam bentuk raga dan tala ya. Ini semua perwujudan raga itu adalah semua merupakan manifestasi daripada mood ya, mood, rasa. Maka di sana ada teori rasanya itu. Bagaimana nawa rasanya itu, ada Srenggara, ada Somyo dan lain sebagainya itu. Ini yang mereka atur dalam susunan nada-nada, dalam, kalau raga itu dibilang scale juga tidak tepat sebenarnya ya. Nah, oke lah kita sederhanakan, kalau di Bali bilang kan beragawe patutan gitu. Nah, patutan niki untuk napi, untuk napi, untuk napi. Nah, tiang tidak tahu, bagi tiang sendiri kalau sampun ningeheng larasnya gener wayang, patutan gener wayang, bejek subot paleda sana ulun hati, rasanya tersentuh sekali. Apa yang menyebabkan, saya kurang tahu. Apakah ini vibrasinya, getarannya? Karena saya belum ketemu ya literatur antara vibrasi nada yang dihasilkan dengan konteks emosi yang mempengaruhi susunan saraf otak dan lain sebagainya itu ya. Itu sebenarnya menarik gitu, apa hubungannya itu dengan susunan melodi, dengan nada-nada. Nah, kalau di dalam konteks Sanskrit jelas raga yang dimainkan konteks waktu dan mood dan rasa gitu. Nah, kita di Bali, nah saya sendiri kalau udah untuk kedamaian,
rasa menemah antu memuja cek sampun bahwa patut dan gener nih kok cek sampun apa menyentuh sekali gitu kan. Mungkin apa karena dari kecil mendengar bapak yang kalau pun senandung malamnya sambil ngusir nyamuk gitu. Neng naruna ning dong ning kita ambil ngulah anu nyamuk gitu kan. Semua terngiang dengar angklung, dengar gener. Kidung di pura kebanyakan juga patutan gener kan. Dalam kidung Wargasari maksudnya kidung Pujo, kalau kidung Chronicle dan lain sebagainya kan memang 7 nada banyak nih ke kinten. Nah kinten dasarnya. Nggih. Nika dah hampir tiang bertanya tadi nika kenapa nggih setiap penyimak atau pendengar itu Pak pasti mendengar suara itu efeknya pada masing-masing orang ini kan berbeda. Kenapa ada yang sangat sensitif dengan begitu mendengarkan suara tertentu atau mungkin kidung tertentu atau musik tertentu itu akan menyentuh secara berbeda ke tiap orang. Dan Nika sebenarnya tadi mau bertanya tentang itu sebenarnya. Memang sangat sekali menarik ini. Apakah tadi mungkin dijelaskan apakah ada kaitannya dengan karena waktu kecil memori-memori kita itu dibentuk dengan apa namanya orang tua kita sendiri yang sudah memperkenalkan. Jadi mendengar itu kita ada rasa tertentu karena kita dekat dengan suara tersebut atau getaran tersebut. Sama seperti apakah ini ada hubungannya atau kaitannya dengan mungkin karena kita dari kecil misalnya seperti saya yang seorang penari. Jadi mendengar beberapa getaran musik atau suara tertentu itu menyentuh saya juga. Mungkin karena Aji juga seorang penari, apakah mungkin karena kalau kita seorang penari kita lebih sensitif terhadap suara-suara tersebut kan? Apakah kiranya seperti itu? Karena betul juga ada betulnya karena memori dari alam bawah sadar kita ketika panca indera ini merekam semua menyerap semua interaksi kita ya dari kecil, malah dari kehidupan kita masa lalu yang masih terbawa kalau percaya reinkarnasi ini kau. Nah itu memang menjadi akumulasi, itu akan membentuk yang mewarnai karakter seseorang. Saya kira kentan seperti itu. Dan ini akan memposisikan dia dalam frekuensi ya, dalam getaran termasuk karakter, kecenderungan, sifat, termasuk juga kecenderungan kepada kesenian, menukik lagi kepada pelarasan dan lain sebagainya. Bisa juga seperti itu karena ini merupakan cerdian, karena itu yang didengar mungkin itu sentuhannya pertama yang mewarnai, membentuk, katakanlah ini terekam dalam memori, tersimpan dalam memori. Makanya ketika tiang ujian ketuang kan penguji ditanya, nah bagaimana Anda bilang ini melodi baru? Ketika apa bedanya dengan kidung yang sudah ada, kidung Anda? Apa bedanya? Bagaimana Anda bisa membedakan ini baru dan ini tidak baru? Wah susah ini saya bilang, karena bagi tiang sebagai manusia sekali akan bebas dari memori ya, dari rekam memori yang sadar ataupun tidak sadar akan terekam. Bisa saja ini muncul dalam proses kreatif ya, sehingga bisa aja karya kita sama bukan sengaja menjiplak, kadang-kadang memang ini muncul dari memori itu. Nah tapi saya ada kiat kadang-kadang untuk supaya membatasi, supaya betul-betul baru, biasanya yang menggending terus, menggending tanpa terkonsep dulu, menyanyi, tiba-tiba dalam kekusukan itu ada muncul melodi yang tidak terduga dan tidak pernah dilantunkan. Apakah itu model cengkok atau apa, model leg-legan atau susunan melodi. Nah mungkin yang pikir inilah metode tiang, karena mungkin ini tiang bisa sedikit lepas dari memori yang terakumulasi dalam alam bawah sadar. Dan juga dari pengetahuan yang saya baca, yang saya pelajari. Kadang-kadang ada muncul cara, ngewiletang, tun laku biasanya orang tidak biasa. Biasanya menek malu marah tun melodi ya, di tengah-tengah gede, lalu memadau yang cara kekawin. Nah, bagaimana ini supaya tidak seperti itu? Sehingga bisa kaget orang, lihat saja nih lagu-lagu melodi ya. Nah, berarti ini yang ada kebaruannya. Walaupun tidak mungkin 100% kita membuat melodi yang baru, wah itu tidak mungkin. Akan diwarnai terus oleh warna yang kita punya dalam diri. Asalnya kenten ya asalnya. Coba beli for gimana? Ini orang yang menggelut sekali. Entiang rasa musikal niki nak kurang niki.
Malah kita Apalagi berdua sangat sekali terinspirasi, dalam arti sangat sekali mengagumi nggih, karena melihat dari hasil karya Aji Kenten, kita bisa melihat sangat kental sekali sebenarnya tradisinya. Bahkan kita walaupun mungkin itu musik baru atau musik eksperimental Genten, tapi kita bisa sangat sekali mengetahui ini sangat sekali didasari dengan akar tradisinya yang sangat sekali kuat Genten. Nah, ini yang karena akan sulit sekali menjadi seorang seniman tradisi yang memiliki akar kuat untuk mungkin malah mempermudah seseorang yang membuat karya musik baru menghasilkan sebuah karya yang sangat-sangat sekali bisa menyentuh perasaan orang seperti itu. Nah, makanya Niki yang akan muncul pertanyaan yang berikutnya. Menurut Aji Niki, apakah kita sebagai seorang seniman musik eksperimental ya atau musik baru, apakah disarankan ataukah sangat sekali penting bagi kita seorang musisi itu untuk mempelajari banyak soal akar tradisi. Misalnya kita orang Bali mau buat musik eksperimental atau musik baru, sangat penting nggak bagi kita untuk mempelajari ini semua? Membuat akar kita ini sangat kuat gitu terhadap akar tradisi. Ya. Ya, setahu Tiang semua orang berangkat dari akarnya sebenarnya. Nah, pasti nih kok dari akar itu menapi dari mana kita berangkat kan pasti dari asal kita ya. Asal itulah akarnya. Akarnya dalam artian tradisinya. Nah, tradisinya mana? Ada tradisi Jawa, Bali dan lain sebagainya. Terus dari sana kita berangkat. Nah, masalah nanti mereka berkomposisi kayak apa, itu kan masalah konsep pemikiran ya, langkah baru. Mereka menemukan konsep kebaruan. Kadang-kadang memang ada yang komposer yang hebat, yang memang melampaui zamannya. Itulah pencapaian mereka. Tapi pasti kalau mau hemat yang pasti berangkat dari akar tradisi. Saya kira itu kan bengidang dipungkiri niki, genten. Nah, dalam proses melangkah dan kebaruan inilah mereka otomatis menemukan yang baru dan otomatis juga menghidupkan tradisi niki, dan karena bagi Tian tradisi ini bukan sesuatu yang mati ya. Disebut tradisi itu justru karena hidup. Dia tetap terpelihara, dia tetap dibutuhkan, dia tetap terpakai, dia tetap memberikan pencerahan, dia tetap memberikan kehidupan, memberikan spirit kepada masyarakat dan orang yang lahir dan memegang tradisi itu. Sehingga bagi Tian tradisi itu bukan kalau udah di museum atau bukan tradisi lagi. Ketika itu masih terpakai di dalam hidupnya, itulah tradisi. Dia hidup, masih terpakai. Gitu. Nah, dalam konteks berkarya, nah ini kan macam-macam. Ada yang sudah melampaui, maksudnya tidak lagi karyanya dalam format tradisi, monggo. Ada yang jauh sekali sampai avant-garde, sampai kontemporer apapun itu. Tapi yang Tiang pikir, spirit tradisi itu, nah yang Tiang lakukan seperti itu, gitu. Bukan tradisi ini kita sekedar ngomongin masalah bentuk saja ya, bukan masalah bentuk, tapi spirit ini loh. Nah, kan yang dia orang menggending, pernah dia menggending gini dalam satu konteks konser dalam suatu teater nih kok. Padahal yang dia nyanyikan itu nyanyian wayang, lamen, lagu kesedihan ya tentang mesem nih kok. Tapi dia lagi eksplorasi lagi supaya dia eksis dalam konteks kekinian. Nah, kalau orang di luar dengar itu luar biasa katanya. Sampai ditulis dalam New York Times itu katanya yang dapat julukan knockout vokalis. Kan ngerti artinya? Knockout. Nah, seorang knockout vokalis gitu. Kayak orang baru habis dipukul tuh tiba-tiba alias the best. Gitu. Alias great. Nah, Kenten artinya padahal apa nih orang ragu biasa gitu. Padahal yang kita lakukan ini adalah semua yang kita bawa dari ranah tradisi ini yang bertransformasi. Nah, ini kan penting nih, bertransformasi sehingga kita tidak ngorang lagi bentuknya yang tradisi, saya itu bertransformasi dia ke dalam waktu dan tempat yang baru. Ini kebaruannya gimana kita membawa ini tradisi ini, spiritnya, esensinya kita pegang, tapi dalam wujud yang dalam konsep yang dipikir oleh logika kita menjadi sesuatu yang baru. Dalam tempat dan waktu yang baru, kekiniannya. Kenten sederhana yang dia mikir nih blog-blog kan kenten sederhana begitu. Tapi tetap yang pegang bahwa esensinya ini nggih. Kenten melipon.
sangat sekali tercerahkan, benar. Mungkin untuk kawan-kawan para seniman baru, anak-anak muda yang mungkin mendengarkan ini pasti merasa tercerahkan. Nah, penerapan Niko terhadap tradisi Beli Gusti itu mestinya lama mendalami tradisi gamelan atau vokal musik Bali, vokal Bali, atau bisa singkat, atau bisa kira-kira seperti saya lihat ada kawan-kawan di luar negeri, tidak hanya mereka belajar satu singkat sekali, bahkan ada yang sama sekali tidak belajar gamelan Bali, tapi dia mencoba membuat karya atau baru di atas instrumen gamelan Bali, eksperimental. Itu apakah itu ada kekurangannya atau bagaimana menurut Beli Gusti? Dari pandangan Beli Gusti. Kadang-kadang Tiang juga melihat walaupun tidak konsen sebenarnya di komposisi musik supaya tidak salah, tapi dari zaman dulu sih ketika lihat orang berkarya, kadang-kadang misalnya ada orang belajar musik India, ada yang mau belajar secara praktis supaya bisa memainkan secara praktis bagaimana main sitar, main tabla dan contohnya. Tapi ada juga yang belajari masalah konsep musiknya. Ini yang diterapkan dalam komposisinya mereka. Mau bilang meminjam boleh, atau terinspirasi oleh konsep musik tradisi India itu boleh. Yang jelas mereka pakai talak, misalnya bagaimana hitungan-hitungan dalam konteks tala India itu, seperti kaidah, pastai, dan lain sebagainya, mereka coba terapkan dalam konsep berkomposisi. Misalnya bisa aja pakai alat musik barat atau musik Bali. Ada juga yang seperti itu. Nah mungkin yang dimaksud Lipon tuh mereka mungkin walaupun belum belajar, mereka pernah baca, pernah dengar atau apa, mereka bisa tangkap aja dari sana. Saya kira itu memang salah satu cara orang berkomposisi ya. Dan itu dan biasa dipakai dalam konsep musik eksperimental juga Kenten. Nah di samping mereka memang punya pikiran tersendiri ya, tapi mendapat lagi nutrisi dari konsep-konsep musik yang mereka temui, yang mereka belajar. Ini yang bisa dipakai juga sebagai cara kiat misalnya untuk membuat formula ya dalam musik-musik eksperimental itu Kenten. Asana Kenten itu ide. Ampura Beli Gusti, sebenarnya maksud saya itu seorang komposer atau seorang pemusik atau orang yang suka buat musik eksperimental dikasih kertas kosong, dalam arti dia sama sekali tidak tahu tentang teknik gamelan, tidak tahu tentang hitungan gamelan, cuma dikasih disuguhi langsung di depan, terus langsung improvisasi. Ada seperti itu, atau contohnya orang Bali zaman dahulu tidak mengenal piano, dikasih piano, tapi punya mungkin latar belakang main gamelan, atau sama sekali tidak pernah main gamelan juga. Apakah improvisasi atau karya di tempat tanpa ada rencana apa-apa itu masih berarti atau bisa dianggap karya atau bagaimana gitu? Karena kan banyak seperti itu saya lihat di luar negeri, bahkan ada yang dikasih vacuum cleaner, dikasih dia buat musik dari itu, seperti itu. Karena saya waktu remaja ya, setelah saya pelajari musik punk, rock, grindcore seperti itu, terus sebelum saya mengetahui tentang gamelan, pertama gamelan Jawa dan lalu gamelan Bali, saya suka musik eksperimental, di mana saya bisa ya hidupkan radio terus direkam frekuensinya di tengah-tengah seperti itu. Apakah itu sesuatu yang konyol atau gimana menurut Beli Gusti, atau masih masuk ke ranah komposisi atau karya eksperimental? Nah, kalau bilang karya komposisi susah juga ya. Lebih baik saya begini, saya tidak komentari itu ya. Tapi kalau saya berimprovisasi, nah ini pernah juga dulu melakukan ini. Kita bermain musik megending cerita berimprovisasi, kadang-kadang ditodong seperti ayo langsung main tanpa konsep, cuma apa alatnya nih? Oke, kita main. Dan itu bukan hal yang mudah ya. Orang yang hebat berimprovisasi itu sebenarnya sudah melampaui semua sudah menguasai bentuk-bentuk, terutama
musik yang melatar belakangi mereka gitu. Nah, itu yang dia alami sehingga improvisasi itu merupakan yang tiang bukan sesuatu yang ringan dan sepele, sebenarnya itu luar biasa susahnya. Kalau orang tidak betul-betul hebat secara skill, mood dan ada intelijensia, nah itu yang paling penting. Istilahnya kita akan cepat ketahuan, dah ada 10 menit kita habis dah dalam improvisasi dah habis. Ya. Kalau kita tidak ada intelijensia, sebenarnya dalam proses improvisasi pun kita ada membuat format yang tidak nampak ya, bikin suatu komposisi yang tidak nampak sebenarnya dalam konsep pemikiran. Di sana kita main sebenarnya supaya kita tidak cepat kehabisan akal gitu. Di sana kita main. Nah, di sana kita kembangkan intelijensianya bermain, apa itu skill, mood, gimana kita main. Nah, sehingga begitu ya improvisasi itu luar biasa agak susah memang itu. Bukan hal yang gampang kalau mau memang orang berimprovisasi ya. Nggih. Itu menurut yang. Apalagi kita bersama orang lain gitu. Ya. Karena dalam berimprovisasi itu ada dialog, saling mendengarkan, lalu memberikan kesempatan juga kepada orang untuk eksis. Bukan kita aja yang pingin muncul dalam panggung itu, enggak. Kita harus hitung. Nah, ini yang sering kacau dalam improvisasi itu yang lihat di panggung karena apalagi master-master ya, master-master semua di sana, woi saya harus muncul loh. Oh, yang terbalik. Bahaya salah muncul. Kalian sing dengar aja kan asik. Mendengarkan teman main itu luar biasa enaknya sebenarnya gitu. Ya ada komunikasi dan timbal balik ya dalam interaktif itu yang penting ya. Nah, kan sebelum pandemik dikit yang lihat Aji sedang ada kayak modelnya diundang untuk mengajar di luar. Itu di Richmond ya. Richmond. University Richmond kan. Bosan Nike kan sepertinya kayaknya harus segera kembali karena Nike di antara waktu pandemi Niki sebenarnya sudah gawat selesai acara mengajarnya atau bagaimana? Begini ceritanya, karena sebenarnya wabah kan ampun meledak ya, jangan bilang di Cina, Korea dan di kita mulai ada sebenarnya waktu itu yang kena. Cuma karena di sana aman katanya di Richmond itu waktu itu di Amerika lah. Paling daerah tertentu aja di pinggiran barat, timur, New York atau California, napi dan dia berangkat sampai di sana cuma ke kelas 1 minggu udah langsung di lock. Habis ini proses kolaborasi niki baru berjalan seminggu. Nah akhirnya karena kita berapat di sana gimana kita selesaikan aja. Kita coba kerja di studio dengan segala bentuk protokol supaya aman semuanya. Mereka semua udah takut sebenarnya musisi karena kadang-kadang pilek sedikit aja udah enggak mau datang, takut saya tertular, takut menularkan orang lain. Nah, pada akhirnya untung bisa selesai dalam beberapa hari lalu kita rekod, lalu rencananya ada mini tour di sana. Akhirnya kita pasang aja karya ini, mereka bisa akses. Nah, supaya saya bisa pulang juga kan. Karena kita harus pulang karena suasananya udah gawat udah di sana kan. Orang juga eksodus sudah pulang mahasiswa tapi udah pulang dari Amerika. Nah, dia kan ngeri nih cuma untuk nukar tiket pesawat aja luar biasa susahnya karena udah international travel enggak ampun crowded luar biasa. Tapi bersyukur bisa pulang dan karya ini jadi walaupun sangat sederhana karena kita terbatasi oleh suasana ya. Dan untung musisi-musisi di sana juga sehat semuanya. Dr. Andy McGraw juga ya pintar mengorganize niki. Kemudian ceritanya nih akhirnya kita sampai pulang. Oke, lanjut kan. Bisa ceritakan sedikit niki karya apa yang sedang saat itu digarap dengan university ya itu ya. Nggih. Nah sebenarnya nih menggarap tentang mereka sudah riset sebelumnya tentang cerita dan konsepnya. Ini tentang nikotiana ya. Tembakau gimana tembakau pada awalnya lalu zaman kolonial itu menyebar dari Amerika kemana-mana dibawa oleh kolonial lalu sampai ke Indonesia. Indonesia menjadi sesuatu komoditi yang sangat luar biasa ya menghasilkan uang. Orang seperti mulailah budaya rokok dan lain sebagainya, nanam tembakau dan lain sebagainya. Nah itu yang diriset lalu buat suatu karya tentang sejarah tembakau sampai ke Jawa dan Bali. Apa kaitannya dengan ritual dan lain sebagainya yang cari Niko, tapi ini kan masalah yang sangat riskan ya karena berkaitan dengan korporasi, orang yang punya perusahaan rokok dan lain sebagainya, termasuk di Amerika juga gitu. Sehingga waktu Niko minta maaf dalam tanda petik pemerintah kita dalam waktu
kedutaan itu ndak berani mementaskan ini gitu, karena terus terang saja karena cukai dari tembakau dan rokok itu sangat besar. Nah, Terlalu kita banyak kepentingan. nah kita cuma menawarkan aja, kita bukan menjudge jadi oh merokok senglong, merokok oh terserah Anda. Suka-suka aja mau merokok, monggo. Atau mau rokok, monggo, pilihan semua. Cuma kita menjelaskan sejarah tembakau begini loh. Intrik-intriknya seperti ini, efeknya begini, untungnya begini. Karena di Indonesia banyak seni juga, peristiwa seni, festival, sampai olahraga dibiayai oleh Sponsori, ya. Ya, disponsori seperti itu. Nggih, Nggih. makanya dia kan ndak mau ngomong masalah itunya. komen di Artinya sana, nggih. ya, yang jelas kita lah beginilah sejarah tembakau, itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kelahirannya tembakau misalnya di Amerika di kalangan orang Indian ya, dari ritual lalu dipakai rokok dan lain sebagainya sampai jadi komoditi. Cuma sebegitu aja. Ini menarik sebenarnya, sampai tiang cari-cari juga di Bali gimana sih fungsi rokok? Jadi Kapan belajar. rokok itu muncul dalam Banten misalnya, dalam sesajen di Jawa juga dipakai dalam Banten kapan? Betul. Dia nggak bisa jawab nih kok, karena dalam buku Bobanten nang sing kita depuk rokok ian mako wenten, ian base Mako, ada, ya, mako. kan tembakau dalam konteks nak nginang nyireh ada di Dharma Pewayangan, ada disebut gini nah apa ada di sana, apalagi balian kan, dan belum serana penting sekali niki. Tapi dalam konteks rokok, nah niki ten ketemu yang sumbernya, mungkin ada yang urun nanti kasih informasi ke tiang kan. Ada Iko kawan-kawan ndak juga. ketemu gitu. Tapi Mika menarik ya sebenarnya cerita Niki, karena dilihat di foto-foto kuno atau video-video kita lihat wanita merokok di Bali zaman-zaman Banyak dulu. sekali Anak dulu, juga termasuk kita Iwan dia lihat, merokok, merokok di kami. ya. Zaman Dan dulu saya kan. prihatin juga ke guru-guru semar perkuliahan saya dari Pagang Kelod almarhum yang saya sangat hormati, Kak Cekik ya, beliau meninggal gara-gara kanker. Itu dikaitkan sama karena beliau suka sekali merokok. Dan saya merasa sedih sekali melihat di Banten pas pengabenan itu juga dikasih rokok. Diisi rokok. Untuk beliau ya gagapan untuk dibawa untuk ini. Jadi ya kebetulan untuk saya yang sering berpikir gitu, apakah memang itu perlu sekali Banten dikasih rokok apa tidak gitu. Karena saya sekarang memang dalam ada ya diisi memang di misi rokok kadang-kadang ya nak ke dukun kita harus pada rokok kayak upahnya. Tapi dalam sastra tidak ada memang yang disebut nah sementara belum dia ketemu sih ya siro dalam Pulutuk Banten apa ada dia ndak sampai belum risetnya ke sana kan cuma yo niko mau ndak ketemu cuma kebetulan nak lingsir dia emang tidak merokok, tapi beliau nginang. Nah, Tiang dari kecil biasa nginang dan pernah jadi perokok berat, terutama waktu SMA. Kalau Mbak Epi sama Blipon sebutkan apa merek rokok, Tiang pernah minum, kecuali cerutu aja enggak. Cerutu enggak karena memang susah dapat. Tapi rokok dari rokok kretek putih berbagai bermerek sampai yang rokoknya dibawa oleh turis-turis dari Jepang apa yang putih-putih nih kau pernah karena gaya waktu nih kau kan susah dan mahal, wah gaya padahal dan merasa napi sebenarnya rokok putih nih kau jauh kalau kenikmatan berokok emang kretek nih kau luar biasa sebenarnya gitu. Nah dia mengalami fase itu gitu, mengalami fase itu yang sampai karena napas sampai pendek nih kau waktu nih kau sampai ngai-ngai karena saking kerasnya merokok gitu. Terus dia mengalami bagaimana nikmat orang merokok atau sampai bagaimana sebenarnya rokok cuma jadi apa namanya kebiasaan aja ya. Kadang-kadang tanya yang sakit karena sakit bibir tidak enak tapi pengen rokok. Kita merokok satu tidak enak lagi kucek simpan. Pengen rokok ambil yang baru lagi sampai semua sudah bungkus itu dibakar ujung-ujungnya aja. Nah, beli Gusti kembali ke karya yang tadi itu apa namanya itu sudah dipentaskan di Amerika. Bagaimana reaksi daripada pemirsa di Amerika? Sebelum ya kalau di Amerika tanyaan unsur napi di dalam karya Niki ditampilkan. Oke. Yang di sana sebenarnya kebetulan ada grup musik keroncong ya. Grup Gambel Rago Kusumo ini otomatis juga belajar membuat grup keroncong rumput namanya. Mereka belajar keroncong ke Jawa. Lalu dan latar belakangnya menarik Niki, mereka semua
banyak juga yang latar belakangnya musik Appalachian, mungkin Blifon tahu. Katanya cikal bakalnya dari Irlandia ya, Ireland. Ketika mereka move ke Amerika, di sana masih disimpan di pegunungan Appalachian daerah sana. Jadilah musik unik sekali dan kebanyakan susunan nadanya dalam tataran susunan nada pentatonik. Jadi dekat sekali dengan keroncong. Nah, musiknya kita digarap antara keroncong dan Appalachian. Nah, wayangnya juga memakai namanya wayang cranky. Cranky ini kan seperti muping panorama ya. Ini kan seperti wayang beber, cuma bergerak dia diputar, diputar. Ada lukisan diputar. Itu juga dari tradisi Appalachian di sana, Nah, dengan wayang Bali, artinya konsep wayang Bali ya kita bikin wayang yang baru yang berkaitan. Pakai juga wayang-wayang tradisi karakter tertentu yang cocok kita pakai untuk menyampaikan misi ini, Sehingga elemennya nih kok ya ada musik keroncong, ada Appalachian, termasuk nyanyiannya juga, ada wayang cranky, wayang beber, ada wayang Bali. Nah, Ramon, itu yang kita olah, dan jadi judulnya wayang Nikotiana. Niki sejarah tembakau, karena nano pokoknya, Berarti ada unsur kolaborasi juga, kolaborasi. Memang kolaborasi niki, kolaborasi. Ya. Wah, sangat sekali menarik dan senang sekali sudah bisa ngobrol, Niki. Kita ada waktu 4 menit. Saya ingin sekali mendengar mungkin dari Aji sendiri mungkin bisa ada pesan mungkin atau kesan yang mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa berhubungan dengan filsafat suara. Terutama untuk anak muda di Bali. Ya, saya kira begini, untuk sahabat-sahabat, teman-teman yang menggeluti katakanlah seni, musik, vokal, melodi dan lain sebagainya. Katakanlah yen mentah demen mekidung, demen kawin, maca geguritan, bacalah itu, lakukan itu sampai mendalam sekali karena waktu saya kecil bukan masalah teks dan ketika kita menguasai wiramonya saja. Ternyata ketika kalau kita dalam guruan-guruan itu ketemulah intinya, Sehingga intinya begini, niki rahasia sebenarnya. Suara itu bukanlah menjadi tujuan, ini penting. Suara itu sama, itu adalah instrumen. Yang jadi intinya, powernya, spiritnya adalah di sini dalam mood nih. Nah, ketika kita membicarakan mood, skill kan sudah terlampaui kan. Saya ngomong skill malah ini udah siap pakai skill lah Berarti semua keseluruhan kita udah kuasai, bobo bebas Sehingga di sana kita akan mendengar nyanyian yang luar biasa. Makanya coba pirangan Bali 1928 misalnya ketika era 30 kan ide bagus Kerbua, lalu ide bagus Bodo, bagaimana beliau menyanyi. Sehingga suara itu bukan menampilkan, menonjolkan keindahan suara tok. Kan ada ego di sana nih, dingah munyin lagu nih. Dengar lo suara saya hebat lo, suara Mas. Kalau udah ada begitu, kasih jangan dingah, artinya cepat ngebosanin. Jadi bukan itu, yang paling penting adalah bagaimana Anda menyampaikan sebenarnya apa yang ada dalam hatinya lewat nyanyian ini. Niko moodnya, rasanya. Itu yang paling inti. Sehingga Niko yang tiang tangkap dari pelajar nak lingsir dia, karena lingsir dia suara tidak begitu bagus sebagai seorang penyanyi profesional ya. Tapi kenapa tiang dengar enak sekali. Mereka seperti enak mereka menyanyikan temang atau kekawin. Ternyata niki intinya ragane masih ngenten. Karena ragane memang contoh kan, ini nih yang jani naik. Nah, terlalu menonjolkan wawila dan padahal ini ada tempatnya. Ini sudah diatur dalam mood wiramo. Misalnya wiramo kalau sardulo itu artinya suara harimau yang mengaum. Nah, bagaimana spiritnya? Niko sebenarnya ukuran sederhana dumun. Yen Swandewi bagaimana? Apa yang disampaikan oleh mood Niki? Nah, Niko sebenarnya kita dumun nanti lagi lihat kontennya, teksnya gimana. Bisa kan Swandewi tapi isinya petutur, bukan sedih, bukan manis, tapi ada sesuatu yang hikmat di sana. Nah, itu yang harus dikuasai oleh penyanyi ini kalau membaca teks. Nah, kalau udah bebas dari itu, bisa dah menyanyi mengembara. Nah, istilah dia mengembara dalam artian berimprovisasi nih pun. Kita menyanyi mengalun aja, bermeditasi lah dengan suara. Di sana kita bisa bermeditasi ketika semua konsep pemikiran dan skill itu udah terlampaui. Idang menikau Nah, dari tiang. Cerahkan sekali, sukses semua atas terima kasih waktunya untuk menemani kita ngobrol yang sangat bermanfaat.
Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah hadir. Sampai bertemu lagi di lain Nggih. kesempatan ya, Ji. Sukses Sukses semua. semua. Nggih, rahayu, Salam rahayu. sarap jeruk. Sukses semua Nggih, Ibu suk semua jeruk. pisan. Nggih. Sampai Rahayu, berjumpa rahayu. lagi. Nggih, rahayu. Nggih. Rahayu, rahayu.